Nabonazar adalah seorang raja Babilonia yang terkenal, terutama karena mendirikan dinasti Nabonazar dan menciptakan sistem kalender Babilonia yang sangat berpengaruh. Sebelum ia menjadi raja, ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah awalnya yang mencakup latar belakang keluarga, posisi politik, serta kondisi kerajaan Babilonia pada masa tersebut. Berikut adalah gambaran sejarah awal Nabonazar sebelum menjadi raja Babilonia. Nabonazar dikenal sebagai seorang bangsawan dari Babilonia, namun tidak banyak informasi rinci yang ada tentang latar belakang keluarganya atau asal-usulnya secara spesifik. Ada kemungkinan bahwa ia berasal dari keluarga yang cukup penting atau memiliki koneksi dengan kelas penguasa lokal yang ada pada masa itu. Beberapa sumber kuno mencatat bahwa Nabonazar memiliki keturunan dari keluarga bangsawan dan bukan dari garis kerajaan langsung, namun ia mampu memanfaatkan situasi politik yang ada untuk mendapatkan kekuasaan. Pada masa sebelum Nabonazar naik tahta, Babilonia berada dalam ketidakstabilan politik yang relatif besar. Pada waktu itu, Babilonia sering terjebak dalam konflik internal dan persaingan antar keluarga kerajaan, serta menghadapi ancaman dari kekuatan besar lain, seperti Assyria di utara. Sebelum kedatangan Nabonazar, Babilonia mengalami serangkaian periode pemerintahan yang tidak terlalu kuat dan seringkali terlibat dalam pertempuran dengan Assyria atau negara-negara tetangga lainnya. Salah satu raja terakhir Babilonia sebelum Nabonazar adalah Elamite, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah sekitar Persia, yang pada beberapa waktu menguasai Babilonia sementara. Ini menciptakan ketidakpastian dan kerusuhan dalam pemerintahan Babilonia. Pada saat Nabonazar muncul sebagai seorang pemimpin, Assyria adalah kekuatan dominan di kawasan itu. Sebagian besar wilayah Babilonia dipengaruhi oleh kekuatan Assyria yang lebih besar dan lebih kuat secara militer. Namun, pada saat itu, kekuasaan Assyria mulai melemah seiring dengan peningkatan ketegangan politik di dalam kerajaan mereka. Nabonazar akhirnya mengambil kesempatan saat terjadi kerusuhan internal di Babilonia. Dalam kondisi ketidakpastian dan pergolakan politik ini, ia mampu merebut kekuasaan. Ia naik ke tahta pada sekitar 747 sebelum Masehi dan mengklaim dirinya sebagai Raja Babilonia setelah berhasil menggulingkan raja sebelumnya, Nergal-ushezib. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Nabonazar mungkin memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap raja sebelumnya atau menggunakan dukungan dari pasukan militer untuk merebut kekuasaan. Kemampuannya dalam mengatur pasukan dan menghadapi perlawanan dari faksi lain memungkinkan Nabonazar untuk mengokohkan kekuasaannya dengan cepat. Setelah mengambil alih tahta Babilonia, Nabonazar mendirikan dinasti Nabonazar yang bertahan selama lebih dari 100 tahun. Dinasti ini dimulai dengan pemerintahan yang relatif stabil dan menjadikan Nabonazar sebagai raja yang sangat dihormati dalam sejarah Babilonia. Salah satu pencapaian besar Nabonazar adalah pembentukan sistem kalender Babilonia yang berpengaruh, yang mencatat tahun-tahun berdasarkan tahun naiknya tahta raja sebagai tahun pertama pemerintahannya. Kalender ini menjadi referensi waktu yang penting di seluruh kawasan tersebut dan menjadi bagian penting dari tradisi administrasi Babilonia. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Nabonazar adalah upaya untuk membangun kembali kekuatan Babilonia yang sebelumnya terpecah-pecah. Ia memperkuat posisi politik Babilonia di dunia internasional, dan selama masa pemerintahannya, ia terlibat dalam beberapa hubungan diplomatik dengan Assyria dan negara-negara tetangga lainnya. Walaupun Babilonia sering berada di bawah pengaruh kuat Assyria, Nabonazar berusaha menjaga kedaulatan Babilonia dan mendirikan fondasi bagi kebangkitan kerajaan Babilonia yang lebih kuat di masa depan.
Pemerintahan Nabonazar dikenal karena membangun stabilitas setelah periode ketidakpastian. Ia berhasil menguatkan ekonomi dan membangun ulang kota Babilonia yang sempat terpuruk selama periode sebelumnya. Keberhasilannya ini memberi kontribusi besar terhadap kemajuan Babilonia yang lebih stabil pada masa-masa berikutnya. Salah satu aspek penting dalam warisannya adalah kalender yang ia buat, yang kemudian digunakan oleh para penguasa Babilonia berikutnya dan memiliki pengaruh besar dalam sistem penanggalan dunia kuno. Nabonazar, meskipun berasal dari latar belakang yang tidak terlalu dikenal dan mungkin tidak memiliki garis keturunan langsung dari keluarga kerajaan, mampu memanfaatkan kekacauan politik dan ketidakstabilan di Babilonia pada saat itu untuk naik ke tahta. Setelah ia menjadi raja, ia mendirikan dinasti Nabonazar dan membawa stabilitas serta kebangkitan ekonomi bagi Babilonia yang mempengaruhi sejarah Mesopotamia selama beberapa generasi. Pemerintahannya juga memperkenalkan sistem kalender Babilonia yang berpengaruh, yang tetap digunakan selama berabad-abad di wilayah tersebut. Pengangkatan Nabonazar sebagai Raja Babilonia terjadi pada sekitar 747 sebelum Masehi, setelah periode ketidakstabilan politik yang melanda kerajaan tersebut. Kejadian ini menandai awal dari dinasti Nabonazar yang menggantikan dinasti Chaldean yang sebelumnya berkuasa. Berikut adalah gambaran rinci tentang bagaimana Nabonazar diangkat menjadi raja. Sebelum Nabonazar naik ke takhta, Babilonia berada dalam keadaan ketidakstabilan politik yang cukup parah. Kerajaan Babilonia pada saat itu terpecah dan seringkali diperintah oleh raja-raja yang lemah atau terlibat dalam konflik internal. Ada juga ancaman dari kerajaan-kerajaan luar seperti Assyria yang dominan di kawasan tersebut. Raja sebelumnya, Nergal-ushezib, memerintah di Babilonia. Namun pemerintahannya tidak mampu menanggulangi kerusuhan internal atau menghadapi ancaman dari luar, terutama dari Assyria yang berusaha menguasai Babilonia. Beberapa sejarawan mencatat bahwa Nergal-ushezib terlibat dalam beberapa konflik internal yang melemahkan posisinya, dan banyak orang Babilonia yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Dalam situasi yang kacau ini, Nabonazar yang berasal dari latar belakang bangsawan Babilonia berhasil mengambil kesempatan. Dia mungkin bukan seorang anggota keluarga kerajaan secara langsung, tetapi bisa jadi memiliki koneksi politik atau militer yang kuat di Babilonia. Nabonazar, dengan dukungan pasukan militer atau kelompok-kelompok bangsawan tertentu, memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya. Ia menggulingkan raja yang sedang berkuasa, Nergal-ushezib, dan merebut takhta Babilonia. Nabonazar mengklaim dirinya sebagai raja pada sekitar 747 sebelum Masehi, dan pengangkatannya seringkali dianggap sebagai hasil dari perjuangan militer dan dukungan politik dari beberapa kelompok lokal di Babilonia. Setelah merebut kekuasaan, Nabonazar memulai pemerintahan baru yang dikenal dengan nama Dinasti Nabonazar, yang dikenal stabil dan berhasil mempertahankan posisi Babilonia di tengah persaingan dengan Assyria. Keberhasilan awal Nabonazar sebagai penguasa termasuk penciptaan kalender Babilonia yang terkenal, yang dihitung berdasarkan tahun pertama pemerintahannya sebagai tahun 1 dalam sistem penanggalan. Kalender ini menjadi dasar untuk penanggalan tahun di Babilonia selama beberapa abad berikutnya. Sebagai raja, Nabonazar berfokus pada penguatan politik Babilonia, mengonsolidasikan kekuasaan dan menjaga agar Babilonia tidak jatuh ke tangan kekuatan luar seperti Assyria. Meskipun Assyria adalah kekuatan besar di kawasan itu, Nabonazar berusaha menjaga kedaulatan Babilonia dan memperkuat negara melalui diplomasi dan kekuatan militer. Di bawah pemerintahannya,
Babilonia mulai pulih dari kerusuhan sebelumnya dan memasuki masa yang lebih stabil, yang memberi landasan bagi kemajuan yang lebih besar pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya. Pengangkatan Nabonazar sebagai raja menandai awal dari era baru bagi Babilonia. Ia memperkenalkan sejumlah reformasi penting, termasuk dalam bidang kalender, administrasi, dan kebijakan luar negeri. Sebagian besar informasi tentang tahun pertama pemerintahannya berasal dari catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Nabonazar mendirikan sistem kalender yang menjadi rujukan bagi generasi berikutnya, serta merencanakan kebijakan yang memungkinkan Babilonia untuk berkembang. Pengangkatan Nabonazar sebagai Raja Babilonia terjadi setelah serangkaian ketidakstabilan politik yang mengganggu kerajaan tersebut. Dengan bantuan kekuatan militer dan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu di Babilonia, Nabonazar berhasil menggulingkan raja sebelumnya dan memulai dinasti Nabonazar pada 747 sebelum Masehi. Pemerintahannya memberikan stabilitas bagi Babilonia dan memainkan peran penting dalam melanjutkan tradisi administratif dan kalender yang dikenal luas dalam sejarah Mesopotamia. Saat Nabonazar menjadi Raja Babilonia pada sekitar 747 sebelum Masehi, ia mengimplementasikan beberapa kebijakan yang berdampak besar pada stabilitas politik, ekonomi, dan budaya Babilonia. Kebijakan-kebijakan ini berfokus pada penguatan kekuasaan Babilonia, pembentukan sistem administratif yang lebih efisien, serta memperkuat posisi Babilonia di dunia internasional. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diambil oleh Nabonazar saat memimpin Babilonia. Salah satu tujuan utama Nabonazar adalah mengonsolidasikan kekuasaan setelah periode ketidakstabilan yang melanda Babilonia. Setelah merebut takhta dari Nergal-ushezib, ia harus memastikan bahwa posisinya sebagai raja diterima oleh seluruh bagian kerajaan. Nabonazar memperkuat kekuasaan sentral dengan mengurangi pengaruh faksi-faksi bangsawan yang mungkin menantang pemerintahannya. Dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan militer dan kelompok elit lainnya, Nabonazar memastikan bahwa pemerintahannya stabil dan kekuasaan kerajaan Babilonia tidak terancam oleh pemberontakan internal. Salah satu kebijakan paling penting dari Nabonazar adalah reformasi kalender yang dikenal sebagai kalender Nabonazar. Kalender ini berfokus pada penanggalan tahun berdasarkan tahun pertama pemerintahannya, yang dianggap sebagai tahun pertama dalam sistem penanggalan. Kalender ini menggunakan sistem tahun Julian yang berdasarkan pergerakan bulan dan matahari, yang memungkinkan pencatatan waktu yang lebih akurat dan terstruktur. Kalender Nabonazar ini bertahan lama dan menjadi rujukan utama dalam administrasi Babilonia dan wilayah sekitarnya. Pengenalan sistem kalender ini bukan hanya memiliki implikasi administratif yang penting, tetapi juga membantu dalam merencanakan festival agama dan upacara yang terkait dengan para dewa di Babilonia. Nabonazar memperkenalkan beberapa reformasi administratif yang membantu memperbaiki efisiensi pemerintahan Babilonia. Ia berusaha untuk memperkuat sistem perpajakan, pengelolaan tanah, dan distribusi sumber daya untuk memastikan stabilitas ekonomi. Salah satu kebijakan ekonominya adalah meningkatkan perdagangan dengan negara-negara tetangga dan memperkuat infrastruktur yang ada di Babilonia. Ia kemungkinan mempromosikan pembangunan kanal dan irigasi untuk memastikan pasokan air yang memadai, yang sangat penting untuk pertanian yang merupakan sektor utama ekonomi Babilonia. Pada masa pemerintahannya, Assyria adalah kekuatan utama di wilayah tersebut, dan Nabonazar harus berhadapan dengan tantangan dari negara besar ini. Meskipun Babilonia berada di bawah pengaruh Assyria, Nabonazar berusaha untuk menjaga kedaulatan Babilonia
sambil tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Assyria dan kerajaan-kerajaan tetangga lainnya. Ia mungkin menggunakan perjanjian diplomatik atau hubungan aliansi untuk menjaga posisi Babilonia dalam persekutuan yang lebih luas, sekaligus mengurangi ancaman militer dari kekuatan-kekuatan besar di kawasan itu. Beberapa catatan menunjukkan bahwa pada masa pemerintahannya, perang langsung dengan Assyria dapat dihindari, meskipun Babilonia tetap berada di bawah pengaruh kuat Assyria. Nabonazar dikenal memperhatikan pembangunan kota-kota besar di Babilonia, termasuk kota Babilon itu sendiri. Ia kemungkinan terlibat dalam restorasi dan pembangunan kembali beberapa struktur penting di kota tersebut untuk mengukuhkan status Babilonia sebagai pusat budaya dan administrasi. Pemerintahan Nabonazar juga mungkin memfokuskan pada pembangunan tempel, kanal irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Yang penting untuk mendukung ekonomi agraris yang menjadi tulang punggung kerajaan Babilonia. Sebagai Raja Babilonia, Nabonazar harus menjaga hubungan baik dengan para dewa yang sangat dihormati dalam budaya Babilonia. Oleh karena itu, ia kemungkinan melanjutkan kebijakan pembangunan kuil-kuil dan memperkuat praktik keagamaan untuk mendapatkan legitimasi ilahi atas pemerintahannya. Nabonazar juga dipandang sebagai raja yang disukai oleh para dewa, dan hal ini digunakan untuk memperkuat keabsahan pemerintahannya di mata rakyat dan para pendeta yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Babilonia. Nabonazar juga dikenal karena upayanya dalam memperkuat hubungan dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia dan sekitarnya. Meskipun Assyria merupakan kekuatan dominan, Babilonia di bawah Nabonazar berusaha untuk membangun hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara di kawasan itu, seperti Elam dan Persia, untuk memastikan bahwa Babilonia tetap memiliki pengaruh dalam pergaulan internasional. Nabonazar, meskipun tidak berasal dari garis keturunan kerajaan yang langsung, berhasil memimpin Babilonia dengan kebijakan yang memperkuat kekuasaan politik dan stabilitas ekonomi. Reformasi administratif yang dilakukan selama pemerintahannya, termasuk penciptaan kalender Babilonia dan pembenahan infrastruktur, memberikan fondasi penting bagi perkembangan kerajaan Babilonia dalam periode berikutnya. Ia juga memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan Babilonia di tengah kekuatan besar seperti Assyria dan memperkuat peran Babilonia di kawasan Mesopotamia. Pada masa pemerintahan Nabonazar di Babilonia, meskipun ia lebih dikenal karena stabilitas politik dan reformasi administratif, juga terdapat beberapa peperangan penting yang melibatkan Babilonia. Berikut adalah beberapa aspek terkait peperangan yang terjadi selama masa pemerintahannya. Assyria, di bawah kekuasaan Raja Tiglat-Pileser III, adalah kekuatan dominan di Timur Dekat pada masa Nabonazar. Selama masa pemerintahan Nabonazar, Babilonia berada dalam pengaruh kuat Assyria. Meskipun Nabonazar berusaha menjaga kedaulatan Babilonia dan memperkuat posisi kerajaan di tengah dominasi Assyria. Peperangan terbatas antara Babilonia dan Assyria sering terjadi, meskipun tidak ada catatan langsung yang menyebutkan peperangan besar atau pertempuran besar di bawah pemerintahan Nabonazar. Namun, peperangan semacam ini lebih sering berupa konflik wilayah dan persaingan politik daripada pertempuran terbuka. Nabonazar juga kemungkinan harus mengakui suzerainti Assyria dalam beberapa aspek, namun tetap menjaga hubungan diplomatik dan beberapa kebijakan otonomi tertentu untuk Babilonia. Meskipun ada tekanan dari Assyria, Nabonazar berhasil mempertahankan kedaulatan dan stabilitas Babilonia. Setelah Nabonazar merebut takhta Babilonia dari Nergal-ushezib yang sebelumnya, ia harus mengatasi pemberontakan dan ancaman internal.
ada kemungkinan bahwa beberapa faksi bangsawan yang loyal pada pemerintahan sebelumnya mencoba untuk menggulingkan Nabonassar. Peperangan internal ini melibatkan pemberontakan lokal di beberapa bagian Babilonia yang berusaha mengacaukan stabilitas baru yang dibangun oleh Nabonassar. Nabonassar berhasil mengatasi pemberontakan ini dengan menggunakan kekuatan militer, memperkuat pengaruhnya di ibu kota Babylon, dan memperkuat hubungan dengan kelompok elit militer untuk memastikan kedudukannya tetap kokoh. Selain Assyria, Babilonia di bawah Nabonassar mungkin terlibat dalam pertempuran dengan kerajaan-kerajaan kecil atau negara-negara tetangga seperti Elam dan Persia. Elam, sebagai salah satu tetangga Babilonia, memiliki pengaruh yang cukup besar dan sering terjadi persaingan antara dua kerajaan ini. Namun, tidak ada catatan peperangan besar yang tercatat dengan kerajaan Elam pada masa pemerintahan Nabonassar. Beberapa sumber sejarah mencatat adanya upaya Nabonassar untuk memperkuat posisinya dengan melakukan diplomasi dengan negara-negara tetangga agar Babilonia tidak terjebak dalam peperangan besar dengan kekuatan eksternal. Pada masa itu, daerah Arab di sekitar Babilonia mulai berkembang dan cenderung melakukan ekspansi. Meskipun tidak ada catatan peperangan langsung yang signifikan antara Nabonassar dan suku-suku Arab, ada kemungkinan bahwa ada beberapa konflik kecil atau pertempuran di perbatasan terkait dengan ekspansi mereka. Nabonassar harus mengawasi kawasan ini untuk memastikan agar suku-suku Arab tidak mengancam wilayah Babilonia atau menggugat pengaruhnya di kawasan tersebut. Dalam hal ini, pertahanan perbatasan dan pengelolaan hubungan dengan bangsa-bangsa Arab mungkin menjadi salah satu prioritas Nabonassar. Nabonassar, meskipun tidak mencatatkan banyak peperangan besar, tetap memiliki kekuatan militer yang siap digunakan jika terjadi ancaman terhadap kekuasaan Babilonia. Ia mungkin mengerahkan pasukannya untuk melakukan intervensi militer terbatas di wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian atau dalam menghadapi ancaman eksternal seperti Assyria atau konflik lainnya. Pemerintahan Nabonassar diakhiri pada tahun 734 sebelum Masehi dan kemudian digantikan oleh anaknya, Nabonid. Meskipun tidak banyak peperangan besar yang tercatat selama masa pemerintahannya, Nabonassar meninggalkan kerajaan Babilonia yang lebih stabil dan kuat, yang mampu bertahan menghadapi tekanan dari Assyria. Masa pemerintahan Nabonassar tidak terkenal dengan peperangan besar, namun ia terlibat dalam sejumlah konflik politik, baik internal maupun eksternal. Sebagian besar dari perang atau persaingan yang terjadi lebih berupa konflik terbatas atau persaingan wilayah daripada pertempuran besar dan terbuka. Nabonassar lebih dikenal karena kemampuannya untuk mempertahankan stabilitas dan kedaulatan Babilonia meskipun berada di bawah tekanan dari Assyria dan tantangan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Pada masa pemerintahan Nabonassar di Babilonia, masyarakat Babilonia mengalami sejumlah perubahan signifikan, baik dalam hal stabilitas sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Di bawah kepemimpinan Nabonassar, Babilonia berusaha keluar dari ketidakstabilan yang melanda sebelumnya dan mencapai keadaan yang relatif lebih damai dan teratur. Berikut adalah gambaran kondisi masyarakat Babilonia selama masa pemerintahan Nabonassar. Nabonassar berhasil mengonsolidasikan kekuasaan setelah merebut takhta dari Nergal-ushezib yang sebelumnya memerintah Babilonia. Sebagai akibat dari stabilitas politik yang dicapai, masyarakat Babilonia merasa lebih aman karena Nabonassar mampu mengatasi konflik internal dan mengurangi ancaman terhadap pemerintahannya. Setelah naik ke takhta, Nabonassar berusaha mengatasi pemberontakan lokal dan ketidakpuasan di kalangan berbagai faksi bangsawan yang mungkin menentangnya. Hal ini menciptakan keamanan sosial yang lebih besar
bagi rakyat Babilonia. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Babilonia, dan Nabonasar sebagai raja yang disanjung sebagai wakil dewa-dewa Babilonia juga bekerja untuk memperkuat hubungan dengan para pendeta. Hal ini memperkuat pengaruh agama dalam kehidupan sosial dengan pembangunan kuil-kuil dan upacara keagamaan yang diadakan untuk mendapatkan berkah dewa-dewa. Sebagian besar masyarakat Babilonia menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Mesopotamia, khususnya wilayah Babilonia, dikenal dengan sistem irigasi yang kompleks untuk mendukung pertanian. Nabonasar kemungkinan memperkenalkan kebijakan untuk memperbaiki dan memperluas sistem irigasi yang membantu meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketersediaan pangan yang lebih stabil bagi rakyat. Meskipun Babilonia lebih mengutamakan pertanian, perdagangan juga merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya. Nabonasar mendorong pertumbuhan perdagangan dengan negara-negara tetangga seperti Assyria, Elam, dan kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan timur dekat. Babilonia memiliki akses ke barang-barang yang dibutuhkan dari wilayah lain seperti kayu, logam, dan tekstil, yang meningkatkan kemakmuran ekonomi. Nabonasar memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan mengorganisir sistem perpajakan yang lebih terstruktur. Pemerintahan yang lebih efisien ini mendukung pertumbuhan kota-kota besar seperti Babylon yang menjadi pusat administrasi dan perdagangan. Masyarakat Babilonia pada masa Nabonasar terstruktur dalam beberapa lapisan sosial. Ada bangsawan atau elit yang terdiri dari pejabat tinggi, pendeta, dan pemilik tanah besar. Mereka memiliki kekuasaan besar dan pengaruh dalam kehidupan politik dan sosial. Di bawah mereka ada pedagang, petani, dan buruh yang merupakan mayoritas masyarakat Babilonia. Seperti di banyak masyarakat kuno lainnya, Babilonia memiliki sistem kerja paksa yang melibatkan budak. Beberapa dari mereka bekerja di ladang, di rumah tangga, atau dalam proyek konstruksi besar seperti pembangunan kuil atau pembangunan infrastruktur seperti kanal dan tembok kota. Meskipun status mereka sangat rendah, budak merupakan bagian integral dari ekonomi Babilonia. Pada masa pemerintahan Nabonasar, Babilonia adalah pusat keilmuan dan astronomi. Astronom dan matematikawan Babilonia mengembangkan sistem perhitungan waktu yang mencakup pembuatan kalender yang lebih akurat seperti yang dilakukan oleh Nabonasar. Ilmu pengetahuan dan astronomi menjadi bagian penting dari budaya Babilonia, dan banyak catatan astronomi yang masih bertahan hingga sekarang menunjukkan betapa pentingnya waktu dan perhitungan di masyarakat mereka. Selain astronomi, Babilonia juga terkenal dengan kesusastraan dan mitologi mereka. Epos Gilgamesh, meskipun lebih tua, masih dihargai selama masa pemerintahan Nabonasar. Karya-karya sastra serta catatan sejarah dan hukum tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan intelektual Babilonia. Masyarakat Babilonia sangat religius, dan agama adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Dewa Marduk, yang merupakan dewa utama di Babilonia, dipuja sebagai pelindung kota Babylon dan kerajaan itu sendiri. Nabonasar, sebagai raja, dianggap sebagai wakil dewa di bumi, dan keberhasilannya dalam pemerintahan seringkali dikaitkan dengan berkat dari para dewa. Pendeta memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Babilonia. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual dan upacara keagamaan, tetapi juga berperan dalam pendidikan dan penulisan catatan sejarah. Masyarakat memandang para pendeta sebagai perantara antara dewa dan manusia. Nabonasar juga fokus pada pembangunan kota dan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ia mungkin terlibat dalam proyek-proyek pembangunan tempel, kanal irigasi, dan perbaikan tembok kota untuk melindungi Babylon dari ancaman luar.
Pembangunan semacam ini tidak hanya membantu perekonomian, tetapi juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Masyarakat Babilonia pada masa pemerintahan Nabonasar hidup dalam sebuah sistem yang cukup terorganisir dan stabil meskipun ada tantangan eksternal dari Assyria dan ketidakstabilan sebelumnya. Nabonasar berhasil menciptakan keadaan yang lebih damai dan produktif dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Masyarakatnya terdiri dari berbagai lapisan sosial yang bekerja sama untuk memastikan kemakmuran kerajaan, dengan pendeta memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual dan intelektual. Pada masa pemerintahan Nabonasar, Babilonia berada di tengah-tengah hubungan yang kompleks dengan negara-negara tetangga dan kekuatan besar lainnya di timur dekat kuno. Meskipun Babilonia berada di bawah tekanan dari beberapa kekuatan besar, Nabonasar berhasil menjaga keseimbangan diplomatik dan memperkuat posisi Babilonia. Berikut adalah beberapa hubungan yang penting antara Nabonasar dan bangsa-bangsa lain. Assyria adalah salah satu kekuatan dominan di kawasan tersebut pada masa pemerintahan Nabonasar. Pada awal pemerintahan Nabonasar, Babilonia berada di bawah pengaruh Assyria yang dipimpin oleh Tiglath-Pileser III. Meski demikian, Nabonasar berusaha untuk menjaga kedaulatan Babilonia tanpa terjerumus ke dalam dominasi penuh Assyria. Walaupun Assyria mengendalikan sebagian besar wilayah sekitar Babilonia, Nabonasar mencoba memperkuat posisi Babilonia melalui diplomasi dan perjanjian dengan Assyria. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Nabonasar mungkin menyatakan kesetiaan kepada Assyria atau berkoalisi dengan Tiglath-Pileser III untuk menghindari peperangan terbuka. Namun, hubungan ini lebih bersifat asimetris, di mana Babilonia harus menerima pengaruh Assyria dalam hal politik dan militer. Nabonasar lebih memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Assyria selama masa pemerintahannya. Ia lebih memilih untuk menjaga stabilitas internal dan membangun kekuatan Babilonia daripada terlibat dalam perang besar melawan Assyria. Elam adalah kerajaan yang terletak di sebelah timur Babilonia, sekitar wilayah Iran modern. Hubungan antara Babilonia dan Elam seringkali ditandai dengan persaingan dan ketegangan. Pada masa Nabonasar, Babilonia menghadapi ancaman dari Elam, terutama karena Elam terlibat dalam konflik dengan Assyria dan sering berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang berada di sekitar perbatasan Babilonia. Meskipun ada ketegangan, Nabonasar mungkin berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Elam. Diplomasi antara Babilonia dan Elam sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan bahwa Elam tidak terlalu mengancam kekuatan Babilonia. Hubungan ini cenderung lebih terfokus pada menjaga keseimbangan kekuatan daripada konflik terbuka. Pada masa Nabonasar, wilayah yang dikenal sebagai Persia, terletak di wilayah barat Iran modern, sedang berkembang dan mulai menunjukkan potensi kekuatan. Namun, Persia belum menjadi kekuatan besar yang dominan pada saat itu. Meskipun tidak ada catatan langsung tentang peperangan atau aliansi besar, Nabonasar kemungkinan memiliki hubungan diplomatik yang berhati-hati dengan bangsa Persia yang sedang berkembang. Hubungan ini mungkin lebih bersifat kooperatif, dengan tujuan menghindari ancaman dari kekuatan besar seperti Assyria dan Elam. Di sekitar Babilonia, terdapat banyak suku-suku Arab yang mungkin berperan dalam perdagangan dan migrasi. Meskipun tidak ada konflik besar atau peperangan yang tercatat antara Babilonia dan suku-suku Arab, Nabonasar harus mengelola hubungan dengan mereka, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan migrasi. Salah satu hubungan penting antara Babilonia dan bangsa Arab adalah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab mungkin berperan dalam menyediakan barang-barang penting seperti rempah-rempah dan produk hewan yang dapat diperdagangkan dengan Babilonia.
Nabonazar kemungkinan berusaha memperkuat hubungan perdagangan ini untuk meningkatkan ekonomi Babilonia. Selain kekuatan besar seperti Assyria dan Elam, Babilonia juga berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di wilayah Timur Dekat, termasuk wilayah yang kini menjadi Syria dan Turki bagian selatan. Nabonazar kemungkinan mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan ini untuk memperkuat posisi Babilonia dalam menghadapi ancaman eksternal. Kerajaan-kerajaan ini sering terlibat dalam perdagangan dan perjanjian diplomatik, dan Nabonazar kemungkinan memanfaatkan hubungan ini untuk meningkatkan kekayaan dan kekuatan Babilonia, sekaligus menghindari keterlibatan dalam peperangan yang bisa mengancam stabilitas kerajaan. Mesir pada masa Nabonazar belum menjadi ancaman langsung karena Mesir lebih fokus pada pengembangan internalnya dan konflik dengan negara-negara di sekitarnya. Meskipun Mesir tidak banyak berinteraksi langsung dengan Babilonia, hubungan antara kedua kerajaan bisa jadi terjalin dalam konteks perdagangan dan diplomasi. Mesir memiliki pengaruh besar dalam bidang budaya dan politik di Timur Dekat, dan mungkin ada pengaruh timbal balik antara Mesir dan Babilonia dalam hal seni, pengetahuan, dan praktik politik. Nabonazar berhasil mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan besar dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya melalui diplomasi yang hati-hati dan kebijakan yang pragmatis. Meskipun Babilonia berada di bawah pengaruh Assyria, Nabonazar berusaha menjaga kedaulatan Babilonia dan memperkuat posisi kerajaan melalui hubungan diplomatik dengan Elam, Persia, dan kerajaan-kerajaan tetangga. Dalam konteks ini, Nabonazar memanfaatkan aliansi dan diplomasi untuk memastikan stabilitas internal dan menjaga keamanan kerajaan Babilonia.